nutrisionis buat angkatan darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Raris Channel and welcome back to Nutrition Talks. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ya, selamat Lebaran juga nih bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. By the way, karena sebentar lagi mungkin akan ada pembukaan CPNS 2021. Kalau nggak salah untuk kementerian itu akhir Juni 2021 ini sih baru buka pendaftaran. Dan kebetulan ada beberapa pertanyaan menarik semacam, bisa nggak sih ahli gizi jadi PNS? Nah, itulah latar belakang aku membuat video ini. Jadi video ini bakalan cocok sih buat kamu yang bingung nih mau pilih formasi CPNS gizi di mana ya. S1 gizi, D4 gizi, D3 gizi, S2 gizi, bisa ngelamar CPNS sebagai apa ya? Apakah cuma bisa jadi PNS gizi di rumah sakit daerah atau puskesmas? Ternyata banyak loh pilihan selain itu. Tonton sampai habis video ini, siapa tahu bisa jadi tambahan referensi kamu dalam memilih formasi CPNS gizi nantinya. Disclaimer dulu, info yang aku dapat ini aku cari di rincian formasi PNS di beberapa kementerian tahun 2018-2019 tentunya. Jadi untuk 2021 ini pastinya nggak persis sama sih formasi yang akan dibuka ya. Tapi lumayan lah buat referensi aja, oke? Langsung aja ke videonya. Yang pertama udah pasti lah Kementerian Kesehatan. Dari survei kecil yang aku ada di YouTube, banyak nih yang mau berkarir di Kemenkes kayaknya. Terus kita lihat kira-kira formasi PNS buat nutrisionis apa aja sih yang ada di Kemenkes ini. Oke, tahun lalu dicari nih nutrisionis terampil, pendidikan D3 gizi, terus penempatannya di beberapa rumah sakit. Ada yang rumah sakit umum pusat, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru, rumah sakit penyakit infeksi. Kayaknya ini RS-RS di bawah Kemenkes lah ya, perekrutannya gitu. Beda nih kalau kalian cari penempatan di RSUD di daerah. Itu udah masuknya formasi daerah. Jadi kalian cari daerah masing-masing nih. Misal Kalimantan Tengah gitu ya. Terus kalian buka deh formasinya. Terus dilihat ada nggak buat S1 gizi di rumah sakit gitu. Aku nggak akan bahas per daerah ya tentunya. Oke, next. Dicari juga nih nutrisionis ahli pertama, pendidikannya D4 gizi atau S1 gizi. Nah, penempatannya kebanyakan di rumah sakit umum pusat. Dan ada juga nih Direktorat Gizi Masyarakat. Tentunya yang dicari dikit ya pastinya. Kalau level Kemenkes mah ribuan yang daftar. Yang dicari cuma satu. Ya begitulah kehidupan. Oke, selanjutnya ada juga nih auditor ahli pertama. Ini nih, ahli gizi selain jadi ahli gizi di rumah sakit bisa juga jadi auditor. Dan nanti kerjanya di inspektorat. Auditor itu ngapain? Kata dasarnya aja kan audit ya. Kalau kalian googling, auditor kerjanya ya mengaudit alias meriksa dokumen-dokumen keuangan gitu deh. Mastiin kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Nah, untuk di Kemenkes sendiri, nggak cuma gizi nih yang boleh jadi auditor atau boleh ngelamar gitu ya. Kudu bersaing juga nih gizi sama Kesmas dan statistik. Wah, semakin sengit dong. Terus ada juga nih administrator kesehatan. Dari namanya sih kerjaannya bisa dipastikan mengurus administrasi lah ya. Dibuka buat S1 gizi dan Kesmas. Menarik. Next ada juga nih formasi buat peneliti ahli pertama yang dicari tentunya S2 gizi. Terus ntar kerjanya di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di berbagai daerah. Oke, selanjutnya ada asisten ahli, dosen. Ini S2 gizi peminatan klinik. Nah, ini nih kalau dosen mau jadi PNS, kalau lewat Kemenkes tentunya akan jadi dosen di Poltekkes ya kalau lulus. Next ada Kementerian Pertanian. Jabatannya ahli pertama analisis ketahanan pangan. Ada beberapa sub bidang nih penempatannya, ada promosi keanekaragaman, badan ketahanan pangan. Kualifikasi pendidikan gizi di sini bersaing dengan pertanian dan teknologi pangan. Jujur baru tahun kemarin aku tahu gizi itu kalau mau kerja di kementerian itu nggak melulu di Kemenkes, bisa di macam-macam kementerian, contohnya Kementan ini. Dan tentunya yang lain juga ada yang akan aku sebutin habis ini ya.
Oke, next yang ketiga ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tentunya yang dicari di sini adalah S3 Gizi nih. Jabatan peneliti ahli muda. Ditempatin di Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Pusat Penelitian Fisika. Wow, pantesan ini kualifikasi pendidikan yang dicari macam-macam sekali. Ternyata ada gizi juga nih ikutan nyempil ya di antara S3 Fisika, Elektronika, Kimia, Teknik Mesin, dan lain-lain. Tapi formasinya banyak banget sih, ini ada 20-an yang dicari. Menarik. Next, yang keempat ada Ristek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Formasi yang dibuka cuma satu nih yang ada gizinya S2 ya, yaitu dosen asisten ahli. Bersaing sama keperawatan dan kedokteran dan lain-lain. Oke, yang kelima ada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau kalian mau jadi dosen gizi di universitas negeri di Indonesia, ngelamarnya pilih formasi lewat Kemendikbud nih. Menarik karena di formasi tahun 2018 ini dosen gizinya ditempatkan di jurusan lain. Bukan jurusan gizi, ada yang di fakultas farmasi sama kedokteran. Karena memang ya yang butuh ilmu gizi itu bukan cuma mahasiswa gizi, mahasiswa kesehatan lain juga perlu. Ya adalah pasti mata kuliah gizi, 2 SKS gitu nyempil di kedokteran. Nah yang dicari D4 gizi klinik, jadi laboran bisa juga nih PNS ya. Oke, next. Yang keenam ada Kementerian PPN atau Bappenas, alias Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Next, yang ketujuh ada Kementerian Pertahanan. Wow, nutrisionis terampil yang dicari, D3 Gizi. Oh, ini rumah sakit yang di bawah Kementerian Pertahanan sih, fix ya. Kayak rumah sakit polisi gitu nggak sih? Oke, untuk jabatan selanjutnya yang dicari adalah ahli gizi pertama, S1 Gizi ya. Penempatannya di Puskesat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Ih, keren banget sih jadi nutrisionis khusus buat Angkatan Darat. Aku jadi kepikiran mau update video yang prospek kerja ahli gizi yang ini deh. Banyak yang belum masuk soalnya ternyata peluang nutrisionis tuh banyak. Oke, next ada yang ke-8, Badan POM. Udah gak asing sih pastinya ya. Buat temen-temen nih, kan banyak tuh yang mau kerja di BPOM gitu-gitu. Yang dicari S1 Gizi, ditempatkan di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Nih yang mau jadi ahli gizi BPOM, semoga 2021 ada bukaan ya. Oke, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Banyak hal baru nih ternyata, nggak sia-sia nih mataku perih pas research. Jadi semoga info ini bisa nambah referensi teman-teman semua yang mau daftar CPNS tahun ini ya. Buat yang masih kuliah, ayo termotivasi lah buat belajar benar-benar kalau mau kerja di kementerian dan instansi yang aku sebutin. Kenapa? Karena lowongannya cuma satu, yang daftar ratusan bahkan ribuan ya. Makasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kamu yang perlu yang mau daftar CPNS tahun ini. Oke, that's all I can say. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.